selamat hari Minggu untuk teman-teman Teruna Kinasih yang ada di rumah, yang sudah bangun pagi Ya, dan persiapkan waktunya kayak saya waktunya. untuk masuk hadiratnya, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GKIB Kinasih di hari Minggu tanggal 8 November 2020. Seperti biasa, Kaleo dan Kak Yosef hadir untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam penyampaian dan renungan firman Tuhan, seperti biasa ada hal-hal yang harus kita sampaikan guys. Ya, betul. Selama ibadah yang kita lakukan beberapa bulan ini secara online. Yang pertama, kita harus persiapkan hati dulu guys. Ya. Mau masuk ibadah, baik itu offline maupun online juga, kita harus persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, mau memuji Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, kita harus persiapkan hati kita yang benar-benar terbaik dekat dengan Tuhan. Nggak boleh dengan kondisi lagi marah, lagi suntuk, lagi ngambek, kayak gitu dah teman-teman ya. Jadi persiapkan hati kalian. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Karena kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Jadi Alkitabnya dipersiapkan. Yang berikutnya, tampilan kayak saya. Iya. Jangan yang usul-usul banget atau gimana, kita kan menghormati hadirat Tuhan sama-sama. Selayaknya kita beribadah pada umumnya lah, ya, dengan pakaian yang rapi dan nyaman, paling penting guys. Nyaman buat kalian juga. Nyaman buat kalian juga dan sopan. Tapi nyaman dan sopan. Yang berikutnya, tempat. Ya, pastikan bahwa tempat yang kalian gunakan untuk beribadah sebentar ini itu benar-benar tidak mengganggu jalannya ibadah kalian. Buat kalian nyaman, jadi nggak ke distract. Ada orang warawiri atau ada suara-suara apapun itu, kalian fokus hanya ibadah. Bisa juga dibilangin mau papanya, mah aku mau ibadah dulu ya, biar nggak diganggu. Oh ya, siap adek mau ibadah. Yang berikutnya, apalagi itu kayak uang persembahan boleh dipersiapkan kalau kalian mau memberikan persembahan untuk gereja. Terus gadget kalian pastikan sinyal lancar dan ada kuotanya. Ya, baterai juga. Baterai penting. Kuota ada nggak ada baterai, apa yang mau kita ini lakukan? Oke? Jadi hal-hal demikian yang teman-teman harus perhatikan. Oke, kayak saya di minggu pagi hari ini kita akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal 8 ayatnya yang 1 sampai dengan 30. Banyak nih kayak Yosef ini. Tapi jauh sebelum kita baca dan mendengar firman Tuhan, boleh kayak Yosef kita dalam doa? Iya, baik. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kami satu kesempatan lagi untuk berbicara merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami bicarakan bisa menjadi rema bagi kami. Kiranya Kau mau berbicara dan kami dapat mendengar dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, puji nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini terambil dari perjanjian lama Imamat pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 30. Banyak juga nih Kak Yosef. Kalian sama Kak Yosef membacanya bergantian 15 ayat. Iya, oke. Dari Kak Yosef dulu, nanti kalian langsung 15 ayat Kak Yosef ya. Oke. Teman-teman kalau mau baca bersama-sama juga boleh dari rumah ya. Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja padanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu
Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patah emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakar habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya, tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Wow, panjang sekali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Oke, Kak Yosef, apa nih yang mau kita sampaikan dan pelajarin dari kisah Harun yang ditahbiskan? Ini pentahbisan ini kan sebagai ini ya, generasi penerus Musa. Mereka-mereka ini yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia kalau dari kisah Harun ini sih yang kalau ditangkap nih guys, yang bakalan kita bahas dan sampaikan adalah bagaimana arti penting lebih ke sebagai seorang pelayan, pelayan Tuhan, ya, bagaimana kita dipilih, ya,
bukan kita yang memilih, tapi Tuhan Dipilih. Ya. yang memilih kita. Ya, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi gembala dan pelayan. Ya. Nah, sebagai seorang pelayan itu, taruhlah pelayan di rumah Tuhan, ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau minggu lalu kalian dan saya pernah ngomong kan ya, kapan waktu yang pas buat kita untuk mulai melayani? Apakah ketika kita sudah menjadi manusia yang suci, sempurna, tak berdosa, tak bercacat, tak bercela, baru kita memulai. Gitu. Dan kita sendiri menjawab pada saat itu bilang, kita mengatakan bahwa kalau kita menunggu demikian, tidak akan pernah ada yang namanya pendeta, tidak akan pernah ada yang namanya om dan tante majelis, ya presbiter, tidak akan pernah ada yang namanya pelayan teruna nih, Aleo dan kayak saya teman-teman. Ya, itu sebagai seorang pelayan Tuhan dipilih dan dipakai Tuhan karena Tuhan melihat hati kita, kayak Yosef. Ya. Tuhan melihat ketulusan hati kita, kesungguhan kita, dan kemauan, juga kemampuan pastinya. Ya, Tuhan melihat itu, dan itu otoritas Tuhan. Tuhan yang memilih. Ya, walaupun terkadang mungkin ada di antara kalian punya kepercayaan diri, oke, gue siap, gue mampu untuk melayani. Tapi ya pada akhirnya ketika ada pergumulan dalam pelayanannya, menyerah. Kenapa? Karena dari awal dia mengandalkan egonya dia. Benar nggak sih? Ya kan? Terkadang kita sebagai seorang pelayan, ya teman-teman teruna, kalau someday nanti di antara teman-teman semua ada yang tertarik menjadi pelayan, sedikit bocoran dari kita kakak-kakak ya. Artinya gini, kita boleh mempunyai keinginan untuk melayani, tapi pastikan hati kita dulu. Tulus nggak sih melayani Tuhan? Kita mau melayani Tuhan, apakah karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus akan pujian? Oh, si Kak Yosef sama si Kaleo rajin banget di gereja. Wah, mereka dekat banget nih pasti sama Tuhan. Tapi faktanya, kalau nanti sampai deh kalau teman-teman kalau udah GP atau kalian udah katekisasi selesai, lebih dekat sama Kaleo Kak Yosef, ada momen-momen dimana gila Kaleo sama Kak Yosef nggak sempurna itu ya sebagai pelayan, masih ada cacat-cacatnya kok. Artinya gini, teman-teman, kalau kita mau melayani Tuhan, nunggu kita bersih banget, sempurna dulu, nggak berdosa, nggak bercacat, itu bakalan lama. Enggak. Dan Tuhan Yesus kayaknya keburu datang. Ya, artinya gini, kita punya keinginan dalam hati untuk melayani, ya, dengan sungguh-sungguh dan tulus, lakukan, mulai. Ya, yang penting kita setia dan tanggung jawab sama tugas kita. Ya. Selebihnya kalau untuk menjadi sempurna, menjadi lebih baik, itu proses dalam melayani Tuhan. Benar nggak sih Kak Yosef? Jadi kita sambil learn by doing lah. Ya kan? By doing. Ya, belajar sambil kita melakukan. Artinya jangan kita nunggu benar-benar sempurna dulu baru kita mulai melayani Tuhan. Ya, tidak ada yang sesempurna Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pun masih ada marah-marahnya ketika dia datang melayani kita di dunia, ya. Masih ada takut-takutnya. Ya, tapi apa? Ya itulah, ketika Tuhan yang memilih, Tuhan yang memampukan kita. Ya. Contoh sederhana gini deh, murid-murid Tuhan Yesus. Siapa sih yang mau tahu Tuhan Yesus bakal milih orang-orang yang ada di sisir pantai, nelayan yang pada zamannya itu dipandang sebelah mata kayak saya nggak dihargai mungkin, dan stigmanya tuh serius. Mereka mau melayani, mereka siapa gitu, ya. Jadi karena itu tadi, itu kuasa dan otoritas Tuhan. Perihal melayani, ini lebih kita nih kakak lain nih sebenarnya. Perihal melayani itu lebih ke bagaimana ketulusan hati kita sih, kesediaan hati kita, ya, dan kemauan kita untuk berproses menjadi pribadi yang sempurna. Jangan setelah kita mulai melayani, kehidupan kita yang duniawi itu nggak kita tinggalin, malah makin getol gitu. Alasannya gini, kayak saya bisa kalau yang gitu kan seimbang. Duniawi jalan, rohani juga jalan. Padahal nggak begitu, nggak boleh. Kalau kita udah masuk dalam lingkungan pelayanan, kita mau melayani Tuhan, ya pribadi kita 100% untuk Tuhan. Duniawinya perlahan kita tinggalkan, kita kurangin, dari mulai dikurangi, batasin, dan akhirnya tinggalin sama sekali. Gitu kayak kalau dari pandangan kayak karena di Alkitab tuh bilang kalau kalian tidak dingin tidak panas, dimuntahkan. Itu ada di Alkitab. Jadi kalau kalian melayani bukan menjadi pembenaran untuk kita berbuat dosa. Karena kadang-kadang kan saya udah melayani, artinya boleh dong ada yang lain-lainnya. Artinya ya pas, artinya seimbang tadi kalau kata kalian ada dosa tapi ada
berkah juga misalnya. Enggak begitu. Pelayanan kita tidak menjadi pembenaran untuk tindakan-tindakan kita di luar, adik-adik. Betul. Karena kita melayani kan karena Tuhan sudah baik sama kita. Kita mau agar kita mau melayani Dia, dan kita misalnya kakak-kakak mau adik-adik atau teman-teman atau misalnya ibu pendeta mau jemaat-jemaatnya juga mengenal Tuhan. Nah, jadi kan gitu, bukan berarti ya kita melayani karena agar menjadi pembenaran buat diri kita sendiri, enggak. Jadi tetap saat kita melayani pun, saat tahu kita berdosa, kita harus melayani juga dengan sungguh, tapi bukan menjadi pembenaran untuk dosa-dosa kita. Betul. Karena dosa-dosa kita yang bisa menebus, yang bisa mengampuni, yang bisa menghilangkan, itu cuma Tuhan Yesus, dan Dia sudah lakukan, bukan akan lakukan, bukan. Sudah dilakukan. Jadi di atas kayu salib. Iya, jadi yang kita lakukan ini hanya bentuk ucapan syukur, bentuk kita mengasihi Dia, Betul. bentuk terima kasih lah sama Tuhan yang Betul. udah dia 2000 tahun lalu tahu kita akan berbuat dosa hari ini, tapi Dia mati 2000 tahun lalu loh. Dia tahu kakak akan berbuat dosa hari ini, 2000 tahun lalu Dia mati buat kakak, buat Kaleo, buat adik-adik. Jadi yang kita lakukan hari ini cuma bentuk syukur aja, bentuk kita terima kasih. Apakah sebanding sama yang Dia lakukan? Enggak, Belum. jauh. Kalau kita bilang ini ada yang bilang, oh kan saya sudah melayani, oh kan saya sudah ini, oh kan saya sudah ini, itu masih jauh banget sama yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan Dia lakukan jauh sebelum itu, sebelum kita lakukan. Jadi ya udah, kita melayani. Saat kita mulai melayani kakak-kakak atau adik-adik atau semuanya, ya kita melakukan yang semampu kita aja. Kalau kita mau membayar kebaikan Tuhan mungkin nggak mungkin ya kali ya. Betul. Ya. Dan kalau di sini juga dilihat tadi Harun pas mau ditahbiskan sama ada anak-anaknya, mungkin stepnya banyak ya kali ya. Banyak. Stepnya ada harus korban bakarannya tuh yang bagian mana harus di luar mesbah Tuhan. Iya. Ada bagian mana yang harus di dalam. Detail gitu ya, banyak detail dan banyak tahapannya. Ada ritual-ritual yang mungkin pada saat itu emang itu sesuatu yang harus dilakukan. Karena itu perintah Tuhan langsung loh terhadap Musa, bukan idenya Musa aja gitu. Oh jadi harus ini begini, enggak, itu perintah Tuhan ya teman-teman. Ya, dan proses pentahbisan Harun ini adalah bagaimana proses pengudusan Harun dan anak-anaknya. Adalah sebuah proses pengudusan diri. Dalam artian kalau kita mau jadi kudus harus kayak yang dilakukan Harun dong, enggak. Kalau di kehidupan modern sekarang, itu kan dulu konteksnya di zaman perjanjian lama, zaman Harun ketika Tuhan sudah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah kalau sekarang kita gimana Kak pengudusan? Ya sikap kita, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kudus yang benar-benar menurut kehendak Tuhan. Ya, contoh sederhananya kalian sebagai anak-anak teruna, bukan seorang perokok, tidak pernah merokok, jangan pernah coba-coba untuk merokok. Jangankan merokok, bukan hanya merokok, narkoba, apapun itu yang merusak bait Allah diri kita ini, jangan pernah kita coba. Nah itu kita udah kudus. Terus apalagi ungkapan dan perkataan Kak, sekudus-kudusnya kita, ya kita nggak ngerokok, rajin gereja, baca Alkitab, tapi kita suka ngomong kasar, suka ngebully orang, ngehina orang kayak Yosef. Enggak ada kudus-kudusnya. Lisan kita harus juga kudus. Kalau lisan kita juga kudus, pikiran kita juga kudus. Jangan dikit-dikit pikirannya negatif sama orang, walaupun even di luar kita senyum-senyum nih. Kayak kalian sama kayak Yosef, biasanya sama kayak Yosef dalam hati kalian, kayak Yosef nih, apaan nih? Gini bla 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 segala macam. Tapi pikiran kita nggak ada kudus-kudusnya. Dan itu semua satu paket. Pikiran kita kudus, lisan kita kudus, sikap kita juga harus kudus. Dan itu semua by proses. Nggak bisa kita melakukan itu semua dulu baru kita mulai melayani Tuhan. Lama. Umur kita nggak ada yang tahu. Ya kan kayak Yosef kalau di Alkitab mungkin dulu zaman Nuh 150 tahun gitu. Ya kan masih banyak kesempatan. Nuh aja 150 tahun aja masih ada melakukan dosa dia. Melakukan kesalahan. Gimana kita manusia modern yang umurnya tuh kalau yang pernah kalian baca umur manusia pada umumnya tuh cuma 65 sampai 70 tahun kayak Yosef. Udah nggak nyentuh lawan 90. Kalau selebihnya lewat dari itu bonus katanya waktu itu dari artikel yang kalian baca ya. Waktu kita tuh di dunia sempit, sedikit. Jadi nggak perlu kita nunggu sempurna baru kita mulai melayani Tuhan. By proses. Yang penting kita mau dulu ya. Hati kita mau melayani Tuhan dan kita mau dibentuk. Dan mau diproses. Rata-rata yang sudah terjadi dan banyak pada akhirnya lupa dengan pelayanannya karena nggak mau diproses itu, nggak tahan dan nggak kuat gitu. Karena ya itu tadi duniawi lebih kuat nih pengaruhnya.
ya pengaruhnya lebih kuat daripada rohani kita. Tapi itu tadi tantangannya sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, kita punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Tadi kayak saya udah bilang, Tuhan Yesus aja udah melakukan penebusan dosa 2000 tahun ya, sebelum dosa-dosa kita saat ini yang udah kita lakuin ya. Tuhan Yesus sudah tebus. Masa kita nggak ada terima kasihnya sih sama apa yang udah Tuhan Yesus lakukan? Ya ini bentuk terima kasih kita. Terima kasih. Kita bersyukur, kita hidup kudus dan mau melayani Tuhan. Dan tadi setuju banget sama kata Kaleo. Jadi kalau di Alkitab kan bilang yang menajiskan orang itu bukan yang masuk loh, tapi yang keluar. Jadi lisan itu ternyata sangat penting sekali. Lisan itu kan? sangat penting adik-adik. Selain lisan, jari-jari jemari kita ini kalau harus sekarang kudus. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang kalian ya, jangan mau kalian lisan kalian. Oke lah ya, aman ya. Tapi nyinyirnya itu kan. Jari-jarinya itu. Sekarang jari itu juga bisa berkomunikasi loh. Iya, mulut satu bisa kita jaga. 10 jari. Jarinya. Yang susah. Iya, jadi mungkin banyak banget kalau di Alkitab harus ini. Tapi kan kita untuk memulai melayani, kita nggak coba kamu udah lakuin yang mana dulu baru boleh melayani, nggak di checklist. Oh checklist ini udah oke baru boleh melayani. Udah qualified nih akhirnya kan, baru boleh mulai melayani. Waduh kelamaan tuh kan. Nggak selesai ini tebal juga loh. Kita manusia kan, tempatnya salah, pasti akan ada dosa-dosa yang sederhana kecil atau apapun, tetap aja nilainya itu dosa ya, akan bahkan kita lakukan gitu. Even kita udah menjadi pribadi yang jauh lebih baik sekalipun dari sebelumnya, pasti masih ada hal-hal kecil yang miss dikit tuh pasti ada. Iya, karena kalau zaman dulu mungkin mengkuduskannya kan tadi harus pakai korban penghapus dosa ya, adik-adik. Nah kalau kita kenapa kita nggak pakai korban? Karena ya kalau Tuhan Yesus. Iya, kalau yang kita tangkap itu Tuhan Yesus tuh dia mati untuk kita kan. Itu korban persembahan yang kudus dan tak bercela. Lebih keren dari domba yang tak cacat dan bercela, domba jantan itu udah yang terbaik yang udah Tuhan lakukan untuk manusia. Yang terbaik yang Tuhan lakukan manusia. Makanya pas Tuhan Yesus mati, kan dulu ada bait Allah, bait Maha Kudus sama yang di luar. Nah, yang zaman dulu kalau kita masuk ke yang Maha Kudus, orang mati kalau berdosa, teman-teman. Makanya kadang-kadang imam-imam kakinya diikat. Jadi kalau dia di dalam dia nggak kudus, dia mati bisa ditarik. Karena nggak mungkin orang masuk ke dalam ngambil tubuhnya, karena bisa mati. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu terbelah bait Allah. Artinya apa? Tabir bait suci. Iya, tabir bait suci. Artinya apa? Harusnya kita semua mati dong terpapar kudusnya Maha Bait yang Maha Kudus itu. Cuma enggak, Tuhan Yesus udah menebus kita dengan dia mati di kayu salib untuk menguduskan kita. Jadi kita udah nggak pakai lagi korban-korban bakaran ini adik-adik. Cuman tetap kita nggak sekali ada, kakak pernah dengar sekali selamat tetap selamat. Apa aja yang kita lakukan kita akan tetap selamat. Nah itu kakak nggak setuju adik-adik, karena kita harus tetap melakukan bagian kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan bilang kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Itu Tuhan loh yang bilang. Bukan kayak Yosef ya. Bukan kayak Yosef yang bilang. Jadi Tuhan bilang maka kita harus turutin. Nah sekarang apakah kita harus melayani, kita harus jadi kayak kakak dan Kaleo, apa harus jadi majelis, ibu majelis atau yang lain-lain? Nggak harus. Jawabannya tidak harus. Ya. Banyak ladang pelayanan kalian banyak di kehidupan kalian sehari-hari, itu pelayanan kalian bantu mama papa di rumah, adik kalian, kakak kalian, yaitu pelayanan kalian. Yang paling penting adalah kalian berbuat itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Perbuat itu untuk Tuhan, untuk berterima kasih sama Tuhan, untuk ucapan syukur kita sama-sama untuk Tuhan. Bukan kita nyari dipuji ya, biar dilihat orang, ini begini, enggak. Kita melakukan ya karena Tuhan perintahkan itu buat kita gitu loh, kayak sederhananya, benar nggak sih? Ya kan? Kayak yang Musa lakukan, kayak yang Harun lakukan. Musa sama Harun lakukan dipilih Tuhan ya bukan karena biar dia dipuji sama orang banyak bahasa Israel. Enggak, Musa aja ketika dipilih dan dipakai bahasa Israel, yang terjadi ya bahasa Israel nyesel ngikut Musa ya kan? Ya karena apa? Ya karena Musa melakukan itu karena perintah Tuhan. Ya, kita ngelakuin bukan karena kita biar jadi orang yang baik, portofolio kita ketika melamar kerja tidak cacat bercela, di SKCK kita bersih segala macam. Enggak. Ya karena Tuhan yang menghendaki itu harus kita lakukan, dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Iya. Dan mungkin untuk adik-adik nih yang udah punya kedepannya mau melayani ini.
mungkin bisa dimulai dari hal kecil di rumah kali Kak Leo ya. Iya. Untuk misalnya kita gimana cara kita bicara sama adik kita, gimana kita bicara sama mama papa kita bisa dimulai dari rumah. Kita mulai sering baca firman Tuhan, kita isi diri kita dengan firman. Dan nanti saat Tuhan bilang, kamu layani aku ya, kita udah siap. Kita udah oke, Tuhan kita bisa siap. Jadi pelayanan itu kan gak cuma pas di gereja aja, tapi persiapannya itu panjang. Persiapan untuk kalian bisa melayani. Makanya kalau sini kan ada tahap-tahapannya. Mungkin kalau sekarang tuh tahap-tahapannya tuh ikut katekisasi, ikut ibadah teruna. Pertama kan sebagai jemaat atau sebagai adik layan. Baru setelah itu naik sebagai kakak layan. Jadi tetap ada tahapan-tahapan untuk menjadi pelayan ya. Iya. Jadi kita sedikit-sedikit, mulai dari mendengar baru kita bisa berbicara. Mulai dari membaca baru kita bisa berbicara. Mulai dari merangkak baru kita bisa berjalan. Iya, mulai dari merangkak baru bisa berjalan. Jadi kita dengar orang baru kita jadi jangan mau kita ngomong terus aja, tapi nggak mau nggak mau mendengar tapi maunya ngomong terus. Enggak, kita harus belajar mendengar. Jadi adik-adik nih mungkin sedang diproses Tuhan. Salah satu dari adik-adik di rumah nanti beberapa tahun lagi akan di sini sama kakak-kakak jadi pelayan. Atau mungkin di antara kalian kakak yang udah percaya sih, salah satunya mungkin ada yang jadi pendeta. Iya, mungkin ada yang jadi hamba Tuhan dipakai untuk pelayanan yang jauh lebih luas. Tidak ada yang tahu. Itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memakai. Tuhan bisa pilih siapapun lah. Kita kan nggak tahu Paulus yang suka bunuh orang dipakai atau nelayan dipakai. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itulah cara kerja Tuhan misteri kayak kita nggak pernah tahu juga si ini yang tadinya kehidupannya duniawi banget ya kan, senang happy segala macam, tiba-tiba terketuk pintu hatinya mau mulai melayani Tuhan, hidup suci dan dipakai Tuhan. Kita nggak tahu. Jadi kita serahkan aja semua ke dia, kita ikutin apa yang dia mau lah. Alurnya Tuhan aja. Ya, ikutin alurnya Tuhan lah. Iya, ada banyak sih kisah ini kita sampaikan dari kisah Harun, dan kakak rasa sih udah cukup kayak Yosef. Kalau dari kalian, kalau dari Kak Yosef cukup mungkin nggak cukup ya. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah Harun ini adalah bagaimana kita mau bersedia dalam proses pembentukan dan pentahbisan juga pengudusan diri kita sebagai hamba Tuhan. Dan setiap orang yang mempercayai Kristus wajib untuk bisa melayani Kristus dimanapun. Tidak harus di dalam lingkungan persekutuan kalian di gereja, tapi di keluarga kalian. Mulailah dari hal terkecil terlebih dahulu. Kalau dari kalian itu closing statement. Mungkin sama kali jadi kita melayani Tuhan, tapi dalam bentuk apapun kita lakukan untuk Tuhan, itu udah termasuk pelayanan sih ya. Jadi dalam bentuk apapun kita lakukan untuk Tuhan, kita sebagai ucapan syukur kita sama-sama untuk Tuhan yang udah menebus kita. Oke. Kakak berdua rasa udah cukup? Ya. Kalau udah cukup, boleh kita tetap kembali kalau kita pindah, dan kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dalam doa. Kalian akan memimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami banyak hal untuk bisa menjadi seorang hamba pelayan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk bisa menjadi demikian, bentuk kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kiranya kami di tengah lingkungan, kondisi dan situasi yang sekarang ini tetap bisa menjadi hamba yang setia dan mau melayani Tuhan. Jaga dan lindungi kami di setiap langkah kehidupan kami. Kami berserah semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk sediaan waktunya mengikuti ibadah singkat via online yang setiap minggunya kita lakukan. Di waktunya Kak Leo dan Kak Yosef pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.